Baik, cerita kondisi terkini, saya ingin menyampaikan kondisi terkini dan kira-kira nanti apa upaya yang sudah dilakukan, nanti selanjutnya kita bisa langsung diskusi saja. Kita mungkin akan batasi ya kegiatan ini, tidak terlalu lama, jadi mungkin sekitar 20 menitan kita bisa akhiri. Baik, mungkin pada teman-teman semua kita sudah tahu kondisi saat ini di Indonesia, dalam hal ini di DKI Jakarta kita sedang melakukan kewaspadaan terhadap salah satu masalah kesehatan, yaitu munculnya kasus gangguan ginjal akut atipikal yang sudah terjadi mungkin beberapa waktu belakangan, yang kebanyakan atau ditemukan pada kelompok anak, terutama pada usia balita. Gangguan ginjal akut ini atau acute kidney injury, atau bahasa lain tadi ya istilahnya gangguan ginjal akut atipikal ini merupakan kondisi di mana terjadi penurunan secara cepat dan tiba-tiba fungsi ginjal, sehingga penderitanya bisa mengalami berkurangnya jumlah air seni yang dihasilkan, atau bahkan sampai tidak menghasilkan air seni sama sekali, atau anuri istilah medisnya. Nah, kita menyikapi kondisi ini sudah sejak di bulan Agustus bersama-sama dengan RSCM, kemudian juga dengan Kementerian Kesehatan, juga dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, melakukan pengamatan karena mulai melihat adanya peningkatan kasus gangguan ginjal akut pada anak. Di bulan Agustus dan September kita sudah mulai melakukan monitoring ketat, dan kemudian kita juga mengambil data sejak bulan Januari tahun 2022 ini untuk bisa melihat apakah memang terjadi peningkatan kasus atau melihat kondisi sebelumnya. Dan kita lihat memang terjadi peningkatan kasus gangguan ginjal akut pada anak ini yang cukup tinggi di bulan Agustus, September, dan sampai sekarang di bulan Oktober juga kita masih melihat jumlah kasus yang bertambah, karena memang tentu saja awareness juga semakin baik, sehingga proses untuk mengumpulkan data dan melakukan penyelidikan epidemiologi berjalan lebih cepat, lebih sistematis di bulan Oktober ini. Nah, menyikapi situasi ini, dari Kementerian Kesehatan juga kita sudah mengikuti adanya edaran yang dikeluarkan dari Dirjen Yankes, yang kemudian kita juga jadikan salah satu referensi untuk mempercepat upaya penanganannya. Dan di edaran tersebut menekankan juga untuk sementara kita tidak menggunakan atau menghentikan penggunaan obat dalam bentuk sirup atau kemasan cair, untuk sementara tidak diberikan kepada anak sampai pengumuman resmi berikutnya. Kemudian dari bagaimana jumlah kasus yang sudah ditemukan sampai saat ini, di DKI Jakarta sendiri ada 71 kasus yang sudah pernah didata di DKI Jakarta. Ini merupakan gabungan dari kasus-kasus yang kita lihat mulai dari bulan Januari sampai dengan terakhir. Data ini diambil sampai dengan tanggal 19 Oktober jam 8.30, ada 71 anak dengan akut kidney injury of unknown origin ya tadi, atau gangguan ginjal akut atipik progresif. Nah, peningkatan kasus memang kelihatan di mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober ini. Dari 71 anak yang sudah pernah terdiagnosis dengan gangguan ginjal akut ini, maka kita lihat anak yang saat ini masih dalam perawatan sebanyak 16 orang, kemudian yang sudah sembuh ada 15 orang, dan memang yang berakhir meninggal ada di 40 anak. Kemudian kalau dilihat dari jenis kelaminnya, maka anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan.
Dan kemudian kalau dilihat dari wilayah domisili, maka 39 dari 71 kasus memang bertempat tinggal di DKI Jakarta, sementara ada 16 dari 71 kasus yang tinggal di Jawa Barat tapi dirawat di Jakarta. Kemudian ada 9 di domisili di Banten, dan kemudian juga ada masing-masing satu orang dari Jawa Timur dan dari Riau, ini karena dirujuk ya ke Jakarta, dan ada 5 anak yang masih dilengkapi datanya. Kondisinya dari sisi sebaran umur, maka sebanyak 11 anak berusia 6 sampai 15 tahun, dan sisanya berusia kurang dari 5 tahun atau kurang. Kemudian hal yang lain mungkin yang dapat saya sampaikan juga tentang kewaspadaan. Jadi pesan kepada masyarakat yang minta tolong nanti dari teman-teman media, yaitu agar kepada masyarakat kita ingatkan agar mereka waspada tapi jangan sampai menjadi panik. Kemudian kita upayakan keluarga kita termasuk anak-anak kita dalam kondisi yang baik kesehatannya, cegah terinfeksi penyakit, jangan sampai kemudian misalnya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat sehingga meningkatkan risiko untuk mengalami sakit infeksi dan sehingga nanti membutuhkan pengobatan. Untuk kita berusaha untuk keluarga kita, anak kita penting untuk menjaga kesehatan. Jadi cuci tangan sebelum makan atau sebelum mengkonsumsi makanan atau minuman, memilih makanan yang dimasak sempurna, dan kemudian juga mengurangi jajan, apalagi kalau jajanannya juga tidak kita yakini ya kebersihannya, kesehatannya. Kemudian untuk orang tua yang mungkin anaknya sakit, maka jika mengalami gejala demam, tentu coba untuk bisa mengurangi demamnya dengan menggunakan kompres hangat, kemudian juga mencukupkan cairannya, artinya jangan sampai kekurangan cairan, dan memang kalau dibutuhkan obat penurun panas, maka sebisa mungkin kita pilih saat ini obat penurun panas dari jenis sediaan tablet, disesuaikan tentunya dengan dosis pada anak-anak dengan berat badan dan umur. Nah, dan orang tua juga perlu segera memeriksakan diri, memeriksakan anaknya kalau mengalami sakit, dan juga melakukan kontrol ulang 2-3 hari setelah sakit kalau memang belum ada perbaikan. Juga perlu mewaspadai apakah ada berkurangnya frekuensi atau jumlah air seni, dan kemudian kalau anak berkurang secara signifikan buang air kecilnya dalam 24 jam, maka perlu diperiksakan. Apalagi kalau sampai tidak ada produksi air seni sama sekali dalam 12 jam, maka itu sudah harus menjadi tanda segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Dan jangan sampai menunggu ada tanda kedaruratan, misalnya badan bengkak, kemudian penurunan kesadaran, itu atau sampai sesak napas, itu menjadi tanda yang lebih lanjut. Jadi jangan sampai menunggu sampai muncul. Jadi kepada teman-teman media, kita sama-sama mengingatkan keluarga-keluarga, orang tua agar menjaga kesehatan keluarganya, jangan sampai mengalami sakit, tetapi kalau memang sakit segera periksakan diri, dan kemudian memantau perkembangan kondisi sampai dengan sembuh. Segera berkonsultasi dengan dokter, dan pantau frekuensi juga jumlah dan buang air seni dari anak kita yang mungkin sakit, untuk kita segera mewaspadai kalau ada tanda perburukan. Hindari konsumsi obat yang dalam bentuk kemasan sirup. Kita pilih terutama dulu dari bentuk kemasan obat bentuk tablet untuk anak-anak, disesuaikan dengan dosisnya sesuai dengan berat badan dan umur. Mungkin sementara sih itu yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, kita diskusi langsung, nanti mudah-mudahan bisa menambah informasi yang bisa kita berikan kepada publik. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka kita bisa akhiri sesi. Saya boleh bertanya, Bu, bagaimana
Boleh satu-satu ya teman-teman ya, karena saya Ya, sekaligus jadi moderator juga nih. Boleh raise hand aja bagaimana yang boleh. bagaimana penanganan anak-anak yang terkena ginjal itu sampai ada yang wafat. Bagaimana penanganan itu yang utama? Misalnya anak-anak itu sudah terkena ginjal akut dan penanganan di rumah sakitnya jangan sampai mereka wafat, itu bagaimana? Terima kasih. Oke, dari mana Mbak? Medianya, nama dan media tolong disebutkan. Saya bukan dari media, saya dari uh, pemerhati kesehatan aja. Baik, Bu siapa Bu? Boleh Ibu disebutkan? Siti Julaiha, Grupner dari Muhammadiyah Jerman. Oh baik. Baik, terima kasih Bu Siti. Jadi bagaimana penanganannya? Tentu yang pertama kita penting sekali untuk mewaspadai kondisi anak yang sedang sakit sehingga kita berusaha jangan sampai masuk dalam kondisi tadi mengalami gangguan ginjal akut. Dan tentu progresivitas penyakitnya ini kita perlu evaluasi dengan ketat selama perawatan. Pada kondisi yang sudah sangat berat, memang mungkin sekali membutuhkan cuci darah atau hemodialisa untuk anak-anak ini. Sehingga kemampuan rumah sakit juga penting kita perhatikan, ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan jumlah pasien yang membutuhkan agar tidak terjadi, agar semua pasien bisa ditangani. Jadi memang dalam kondisi yang sudah berat, terjadi gagal ginjal yang akut yang tidak terjadi sama sekali produksi urin, maka penanganan ini menjadi lebih complicated tentunya dan kemungkinan terjadinya kondisi yang mohon maaf meninggal memang sangat mungkin saja tidak bisa kita hindari. Demikian ya Ibu. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya lagi bisa raise hand atau juga bisa dituliskan di chat. Saya jawab dulu yang sudah ada di chat ya. Dari Mbak Rizky Nazia, Metro TV. Saat ini kasus gagal ginjal akut pada anak terjadi di Indonesia dan sudah diteliti sebanyak 15 obat yang mengandung etilon glikol. Obat-obat apa saja itu? Jadi untuk jenis obat saat ini kita menunggu tentunya informasi lebih lanjut dari hasil kajian laboratorium penguji dan kemudian juga dari BPOM. Kita sama-sama tunggu nanti ada penjelasan dari pemerintah. Untuk itu sementara yang penting adalah kita stop dulu sementara penggunaan obat bentuk cair sesuai dengan rilis dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk berikutnya dari Mas Mufti Akbar ya, tentang data tentang domisili dan rincian. Oke, jadi kalau untuk domisili dari data 71 anak yang sudah pernah didiagnosis dengan gangguan ginjal akut sejak ini data sekali lagi ini data 71 adalah data kumulatif dari Januari yang kita lihat. Jadi pada saat kita mulai melihat ada peningkatan kasus di bulan Agustus, kita kemudian melihat catatan mundur mulai dari bulan Januari. Dan kemudian kita memang melihat peningkatan kasus terjadi di bulan Agustus, September, dan Oktober ini. Untuk sebaran tempat tinggalnya, maka sebanyak 39 anak memang tinggal di DKI Jakarta. Kemudian sebanyak 16 anak tinggal di Jawa Barat, tetapi anak yang di luar domisili di luar Jakarta ini mereka juga mendapat pelayanan di Jakarta. Kemudian ada 9 anak tinggal di wilayah Banten, kemudian ada 1 di Jawa Timur, 1 dari Riau, dan ada 5 anak yang memang masih kita lengkapi data tempat tinggalnya. Kemudian untuk kondisi akhir dari anak-anak yang menderita gangguan ginjal akut ini, saat ini masih 16 orang dalam perawatan, kemudian ada 15 anak yang sudah sembuh dan ada 40 anak memang yang meninggal dunia. Kemudian untuk tadi sama ya ini pertanyaannya dengan Mbak Rizky. Selanjutnya ya oke.
untuk Mas Yoga dari Antara, bagaimana upaya untuk mengawasi peredaran sirup paracetamol dan sirup lain yang sementara dihentikan karena diduga menjadi oke. Jadi saat ini kita melalui teman-teman media juga nih minta bantuan untuk share informasi kepada publik agar pada pemberian obat kepada anak, misalnya termasuk obat-obat yang bebas bisa dibeli, untuk sementara hindari dulu menggunakan obat dalam bentuk kemasan sirup atau kemasan cair. Nah, juga di fasilitas kesehatan, edaran dari Kementerian Kesehatan untuk menghentikan sementara pemberian sirup ini kita sebarluaskan dan pilih terlebih dahulu obat-obat dalam bentuk tablet. Apalagi untuk anak-anak ya yang memang selama ini tentu paling banyak sebagai penggunaan obat-obat sirup ini. Kemudian kita jadi dalam tahap awal ini prinsipnya kita share edaran dari Kementerian Kesehatan tadi secara luas agar pemilihan obat ini sementara memang tadi ya mengikuti edaran bahwa sementara tidak memberikan dulu bentuk sirup. Kemudian kalau ada penanganan cepat anak di rumah yang memiliki ciri yang disebutkan, jadi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah saat ini kita masih mencari ya penyebab pasti dari kejadian gangguan ginjal akut ini. Pintu masuk dari anak sakit tentunya adalah proses tertular sakit dulu. Kebanyakan mungkin kalau kita lihat dari gejalanya mempunyai gejala riwayat gejala infeksi saluran cerna yang kemudian mungkin disertai demam sehingga akhirnya anak diberikan obat untuk mengobati sakitnya tadi. Nah, pada tentu yang sekarang juga sedang kita waspadai yaitu tadi adanya bahan di dalam obat bentuk sirup yang sedang di dalam penelitian, maka kita hindari dulu pemberian obat dalam bentuk sirup untuk mengobati anak yang sakit. Berarti proses mundur yang harus kita lakukan, keluarga dan orang tua lakukan adalah kondisi kesehatan anak-anak dan anggota keluarga kita jaga supaya sebisa mungkin mereka tidak terinfeksi penyakit menular ya, terinfeksi penyakit apakah itu bentuknya misalnya diare karena makan makanan yang tidak sehat dan sebagainya atau misalnya batuk pilek gitu ya, itu yang sebisa mungkin kita hindari. Dan kalau ada anak sakit di rumah tentu tetap periksakan segera ke tenaga kesehatan. Untuk keluhan misalnya membutuhkan anaknya mengalami demam, maka selain segera periksa kepada dokter, juga bisa diupayakan, misalnya mengurangi demam dengan melakukan kompres, kemudian memberikan air minum yang cukup supaya anaknya tidak dehidrasi. Karena kalau demam biasanya akan terjadi proses penguapan yang lebih tinggi juga, sehingga kemudian kemungkinan ada risiko dehidrasi juga. Apalagi kalau misalnya anak juga punya keluhan seperti diare yang kemungkinan bisa mempercepat terjadinya dehidrasi. Kalau dehidrasi juga bisa menyebabkan suhu meningkat. Jadi bagaimana kita mengelola demam, berarti orang tua punya termometer di rumah, kemudian bisa mengukur suhu anaknya. Kalau ternyata demam bisa dibantu terlebih dahulu dengan melakukan kompres. Kalau sampai membutuhkan obat penurun panas, misalnya demamnya cukup tinggi, maka pilihlah obat demam yang bentuknya sediaan tablet. Tentu berarti harus ada proses membuat puyer dan sebagainya. Ini juga dilakukan oleh dokter di fasilitas kesehatan untuk saat ini dalam rangka mengalihkan bentuk sediaan obat dari sirup ke bentuk sediaan lain. Nah, kemudian orang tua pantau perkembangan sakit anak di rumah. Kalau misalnya dia sudah diberikan cukup cairan, kemudian juga demamnya sebenarnya sudah cukup teratasi, tetapi kalau buang air kecilnya kok sedikit dalam 24 jam, maka tentu orang tua harus waspada dan memeriksakan anaknya kembali kontrol ke dokter yang menangani. Kemudian kalau misalnya anaknya dalam 12 jam sama sekali tidak buang air kecil, nah itu juga menjadi salah satu kewaspadaan. Bagaimana tindak lanjutnya? Berarti orang tua harus segera periksakan anaknya ke fasilitas kesehatan. Akan ada pemeriksaan lebih lanjut untuk anak untuk melihat fungsi ginjal, untuk melihat apakah memang ada gangguan ginjal atau memang hanya karena kekurangan cairan akibat demam. Itu yang akan dipantau.
Sebentar. Nah, teman-teman yang dari media dituliskan nama medianya di depan ya untuk bisa diprioritaskan dulu untuk dijawab saat ini. Kemudian apakah ada penarikan distribusi obat sirup anak-anak di Jakarta? Untuk penarikan obat tentu nanti kita mengikuti rilis lebih lanjut dari pemerintah, dan saat ini kita prinsipnya menghentikan sementara dan mengalihkan pilihan obat dari bentuk sirup menjadi bentuk yang lain. Bentuk obat selain sirup tentu ada ya, seperti paracetamol itu juga ada sediaan tabletnya, kemudian juga ada sediaan yang supositori istilahnya atau digunakan lewat dubur, tetapi itu biasanya baru kita gunakan kalau memang anak demam tinggi ya. Ya, jadi teman-teman saya tentu tidak menjawab atas nama BPOM ya, pertanyaan yang ditujukan kepada BPOM nanti mungkin bisa ditanyakan langsung kepada BPOM. Tapi Dinas Kesehatan DKI, pemerintah Provinsi DKI melakukan mitigasi, jadi kita juga melakukan pelatihan, memberikan pelatihan pada tenaga kesehatan di RSUD untuk bisa melakukan penanganan lebih lanjut, termasuk juga menyiapkan kalau membutuhkan layanan hemodialisa pada anak yang mengalami gagal ginjal ini atau gangguan ginjal akut ini yang sampai membutuhkan cuci darah. Saat ini terus sambil paralel menyiapkan fasilitas kesehatannya, juga menyiapkan tenaga kesehatannya. Dan kemudian juga dari Laboratorium Kesehatan Daerah, Labkesda DKI Jakarta, juga siap untuk melakukan pemeriksaan, mendukung pemeriksaan toksikologi untuk mendukung pemerintah mempercepat proses pemeriksaan toksikologi. Kemudian kita juga Labkesda siap untuk menjadi tempat pelatihan pengujian toksikologi pada laboratorium lain. Ini tentu sesuai dengan penunjukan dari Kementerian Kesehatan juga. Jadi proses ini sedang bersiap dilakukan secara paralel. Tentu kita melakukan ini bersama-sama semuanya karena kita ingin masalah ini cepat bisa teratasi, anak-anak kita tidak lagi menjadi berisiko sakit ya, dan ini mohon dukungan kita semua. Ini ada yang raise hand? Izin Bu, saya yang Kaisan Bu. Iya, Mbak. Ya. Ya, dari mana Mbak Tiara? Saya Tiara Bu dari cnnindonesia.com. Baik. Ya, izin bertanya Bu, ini kan yang meninggalnya itu sampai 40-an lebih ya? Tadi. Ya. Nah, untuk kasus anak yang meninggal itu saat dibawa ke rumah sakit, apakah memang keadaannya sudah cukup parah atau gimana? Kemudian dari catatan medis, Bu, itu sebelum dinyatakan terkena gagal ginjal akut ini, apakah mereka punya penyakit lain atau misalkan diare parah atau panas yang parah atau gimana? Mungkin boleh dijelaskan, Bu. Kemudian juga untuk saat ini anak-anak yang sedang menjalani perawatan, apakah kondisinya sudah mengalami perbaikan atau gimana? Mungkin itu juga bisa dijelaskan. Itu aja sih Bu, terima kasih banyak. Baik Mbak Tiara, terima kasih. Jadi kalau dilihat dari hasil penyelidikan epidemiologi yang sudah kita lakukan ya, memang anak-anak yang bagian dari 71 anak yang sudah kita identifikasi sebelumnya, gejala mereka sakit yang paling banyak adalah gejala demam dan gejala saluran cerna. Gejala saluran cerna ini mungkin bisa bentuknya diare atau mual dan sebagainya. Jadi pesannya adalah jaga kesehatan supaya tidak berisiko tertular penyakit.
Karena kalau tertular penyakit, berarti ada kebutuhan untuk menggunakan obat, tentunya demikian. Jadi proses yang lalu sebelum kita mengidentifikasi lebih lanjut tentang potensi dari masalahnya dari kandungan bahan obatnya gitu ya, yang dalam bentuk kemasan sirup adalah kita tentu penyakit yang menyebabkan anak ini minum obat ini yang harus dicegah, berarti jangan sampai sakit, karena kalau sakit berarti harus minum obat. Nah, tentu pada saat sudah terlanjur sakit berarti baru pilih obatnya adalah saat ini, pilih obat dulu yang bentuknya bukan sirup. Itu yang pesannya kepada orang tua. Kalau dilihat dari jenis sakitnya sebelum anak-anak ini kemudian minum obat dan kemudian mungkin mengalami gangguan ginjal akut, ini adalah jenis penyakitnya ada gejala demam, ada juga gejala infeksi saluran cerna. Selain itu juga ada gejala penurunan kesadaran, ada gejala gangguan saluran nafas. Mungkin ini bentuknya batuk, kemudian mungkin flu dan sebagainya. Jadi penting juga dalam penanganan anak-anak ini kita tentu mencari juga penyebab infeksi dasarnya. Apakah karena influenza atau karena misalnya COVID atau karena penyakit lain yang menyebabkan dia menjadi sakit. Kemudian untuk kondisi sebelumnya apakah sudah cukup berat ya sehingga menyebabkan meninggal, tadi kurang lebih pertanyaannya begitu. Kita memang saat ini masih mengumpulkan informasi lebih lanjut karena proses untuk pengumpulan data ini melakukan pengecekan epidemiologi juga menggali ke belakang dari riwayat perjalanan sakit, sehingga kita perlu waktu juga untuk melakukan wawancara kembali kepada orang tuanya, kemudian juga melakukan mencari sumber informasi lebih lanjut. Kondisi dari 16 anak yang sedang dalam perawatan kami akan update segera Mbak Tiara setelah ada informasi perkembangan lebih lanjut. Kalau pertanyaannya sudah berulang, mungkin saya nggak sebutkan lagi ya, nanti teman-teman bisa saling share dari teman-teman yang sudah join lebih dahulu. Kemudian untuk biaya saat ini penanganan menggunakan skema pembiayaan yang masih bisa yang tersedia oleh pemerintah, tentunya melalui mekanisme JKN atau mekanisme lain. Juga ada penyiapan dukungan obat yang sudah disediakan pemerintah pusat yang jika dibutuhkan dapat diberikan kepada anak yang sakit. Tentu ini sesuai kebutuhan kondisi dan keputusan dari dokter yang merawat. Mungkin demikian dulu ya teman-teman. Oh, ada satu lagi Mbak Helena, silakan Mbak Helena yang raise-kan. Selamat sore Ibu. Gimana Mbak? Halo Ibu, selamat sore. Ya, sore Mbak Helena. Iya, Ibu, kasus gagal ginjal akut pada anak ini kan muncul kayaknya itu serentak di seluruh Indonesia ya Bu ya. Sementara kita lagi ada pandemi COVID yang belum juga dinyatakan selesai begitu. Ada kaitannya nggak sih Bu antara pandemi ini dengan kemunculan gagal ginjal yang kesannya serentak ini Bu? Apakah ada pengaruh dari imun anak-anak yang menurun atau mungkin ini anak yang kemarin terkena COVID atau seperti apa? Ya, baik. Begitu Ibu. Ya, makasih. Jadi memang kita saat ini masih mencari berbagai kemungkinan penyebab kejadian gangguan ginjal akut ini. Sebelumnya kita memang juga sudah bersama-sama dengan teman-teman dari RSCM dan IDAI melihat kemungkinan adanya MISC atau long COVID pada anak-anak. Tapi kemudian dari kemungkinan ini untuk sementara memang tidak dilihat berkaitan dengan kejadian gangguan ginjal akut ini. Tetapi tentu semua kemungkinan masih dalam penelitian, termasuk yang posisi sekarang kita akan memastikan lebih lanjut apakah memang kemungkinan gangguan ginjal akut ini lebih banyak karena penyebab dari
jenis bahan dalam sediaan obat bentuk sirup, atau memang ada kaitan dengan penyakit lain yang mungkin bisa menjadi pencetus. Semua masih dalam proses penelitian oleh ahli, tetapi hal yang paling penting utama yang bisa kita upayakan adalah untuk sementara tadi menghentikan sementara penggunaan obat bentuk sirup, karena itu sementara yang ditengarai menjadi mungkin dugaan berkaitan dengan gangguan ginjal akut. Kurang lebih demikian ya Pak Helmi. Mungkin sementara itu dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak waktunya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Silakan kalau ada yang ingin bertanya nanti lewat WA. Mungkin tidak selalu bisa segera dijawab WA-nya karena berbagi juga dengan penyelesaian tugas yang memang sama-sama nih menumpuk ya untuk kita percepat penanganan masalah gangguan ginjal akut. Baik, terima kasih ya teman-teman semuanya. Selamat sore. Mungkin belum semua juga bisa dijawab pertanyaan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.